tolong ininya, mic-nya. Saya nggak bisa aktifin mic-nya ini. Udah. Oke. Terima kasih pembawa acara. Selamat datang adik-adik mahasiswa baru angkatan tahun 2020. Seperti yang diperkenalkan oleh pembawa acara tadi, saya di sini akan menyampaikan materi tentang bidang umum dan keuangan di Fakultas Teknik. Jadi hal-hal apa saja yang perlu Anda ketahui terkait dengan bidang umum dan keuangan di Fakultas Teknik ini. Nah, sekali lagi saya ingin mengulang, nama saya Abdullah Zainuddin. Saya diamanahkan saat ini sampai dengan tahun depan itu sebagai Wakil Dekan 2 Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Teknik Universitas Mataram. Nah, saya ingin memberikan gambaran sedikit mengenai Fakultas Teknik ini. Nah, ini secara umum kalau kita lihat dari tampak depan, ini Fakultas Teknik, kita lihat dari jalan raya, ya gedungnya ungu. Ya, ini adalah warna bendera Fakultas Teknik ungu ya. Nah, ini rencana pembangunan blueprint pengembangan Fakultas Teknik. Area yang berwarna merah atapnya, nah itu adalah area yang sudah terbangun saat ini. Nah, cuman nanti di area di utara ini ada sedikit perubahan. Ini pada saat blueprint pada saat pembangunan awal, karena Fakultas Teknik ini didirikan melalui bantuan World Bank. Nah, ini denah kita pembangunan rencana lengkapnya Fakultas Teknik seperti ini. Cuman karena di tengah jalan pada tahun 98 terjadi krisis resesi, sehingga yang bisa terbangun saat itu ada 3 gedung utama ya. Ada gedung di sebelah selatan itu gedung peruntukannya awalnya untuk lab di teknik sipil. Nah, namun sebagian digunakan juga untuk ruang perkuliahan. Kemudian ada di gedung B, itu peruntukannya ini di gedung C yang paling selatan. Gedung B itu peruntukannya untuk lab juga. Ini ditempati mesin dan elektro. Nah, kemudian ada gedung dekanat. Nah, dekanat ini juga kita manfaatkan karena ada prodi baru informatika, itu di lantai 2-nya kita gunakan untuk memfasilitasi administrasi untuk informatika. Nah, untuk prodi baru sementara ini kita masih sharing dengan di gedung C untuk administrasinya. Nah, sementara ada gedung baru yang kita bangun di area utara, itu gedung D, saat ini masih 2 lantai. Nah, nanti akan dikembangkan sampai 4 lantai, itu baru segmen pertama dari pembangunan rencana ruang kuliah yang akan kita bangun di utara. Itu gambaran umum apa yang ada di ini lebih kelihatan lebih 3 dimensinya ya. Nah, itu sekilas mengenai gedung yang ada di Fakultas Teknik. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan yang ada di Fakultas Teknik tidak mungkin tidak didukung oleh sumber pembiayaan. Nah, sumber pembiayaan yang kita gunakan sesuai dengan aturan keuangan, ada rujukannya, ada 3 undang-undang yang kita rujuk ya. Ada terkait dengan keuangan negara, pembenaran negara, dan pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Nah, pembiayaannya sendiri itu masuk dalam suatu daftar isian penggunaan anggaran ya, karena kita statusnya adalah PLU, Badan Layanan Umum. Jadi PTN itu terbagi 3 segmen. Ada PTN yang namanya BH, jadi dia sudah dewasa ya, jadi badan hukum, jadi PTN berbadan hukum, itu seperti UI, ITB, IPB, ada sekitar 8 atau 9 universitas yang sudah berbadan hukum. Itu sudah mapan. Nah, UNRAM masih masuk di klaster yang PT yang bernama Badan Layanan Umum. Nah, ada lagi PT yang namanya Satker, PTN Satker. Jadi ada 3 ini. Nah, dari sebagai PTN yang berstatus DLU, Badan Layanan Umum, itu mendapatkan atau mengelola pembiayaan kegiatan Tridharma melalui 2 sumber. Sumber pertama dari rupiah murni,
itu disediakan oleh pemerintah melalui anggaran negara. Ada 2 jenis rupiah murni yang kita kelola di Universitas Mataram. Ini dikelola oleh rektorat tentunya. Ada yang namanya APBN, ya, kemudian ada yang namanya BOPTN. Nah, ada juga sumber dana yang kemudian kita dapatkan sendiri, yang kita kenal dengan istilah keuangannya adalah PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Jadi penerimaan negara bukan pajak itu adalah penerimaan negara yang diperoleh oleh unit yang melaksanakan kegiatan. Seperti kita di Universitas Mataram, kita memperoleh PNBP itu ada yang dari UKT mahasiswa, uang kuliah tunggal, serta uang pangkal. Uang pangkal ini khusus bagi yang jalur mandiri. Jadi yang membayar uang pangkal hanya yang melewati jalur mandiri. Sementara jalur SNPTN, SBMPTN itu hanya membayar UKT. Nah, untuk pembayaran UKT-nya sendiri itu ada 2 masa. Pada semester ganjil itu pembayaran di sekitar bulan Juli, tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli. Nah, ini mohon diperhatikan baik-baik karena ini ada konsekuensinya. Ya, kalau Anda tidak membayar UKT pada masa itu, Anda dianggap mangkir dan otomatis dianggap cuti. Ya. Nah, 2 kali Anda mangkir seperti yang dijelaskan oleh Pak WD1 tadi, itu Anda dianggap mengundurkan diri. Ya. Untuk semester genap itu pada bulan Januari. Ya. Jadi pembayaran dulu, jadi kita masaknya adalah kita membayar dulu untuk semester ganjil seperti yang Anda lakukan ini ya, Pak mahasiswa baru, cuman mungkin bukan pada bulan Juli karena ada perubahan waktu tes dan pengumumannya sehingga mungkin dilakukan pada bulan Agustus kemarin ya. Jadi skemanya kita membayar dulu baru bisa mendapatkan layanan. Jadi Anda untuk mendapatkan layanan pada semester ganjil Anda membayar dulu UKT. Nah, kemudian baru setelah itu, setelah Anda membayar, Anda masuk dianggap kategori mahasiswa yang aktif. Nah, sehingga bisa kemudian mendapatkan layanan untuk belanja mata kuliah, ngisi KRS, dan kemudian mendapatkan layanan perkuliahan lainnya. Nah, di samping UKT dan uang pangkal, penghasilan fakultas teknik khususnya UNRAM secara umum itu dari beberapa pendapatan sah lainnya. Jadi kita dimungkinkan juga mendapatkan penghasilan dari di luar UKT mahasiswa. Cuman penghasilan kita dari PNBP ini yang terbesar memang dari UKT dan uang pangkal mahasiswa. Jadi 90% penghasilan dari yang diperoleh dari PNBP ini adalah dari uang kuliah dan uang pangkal. Pendapatan sah fakultas itu seperti contohnya dari kerjasama ya. Jadi ada beberapa kerjasama yang kita lakukan dengan beberapa instansi baik Pemda ataupun swasta yang kemudian bisa memberikan revenue. Jadi ada penghasilan yang bisa kemudian dimasukkan sebagai pendapatan dari fakultas. Nah, seluruh pembiayaan sumber biaya itu adalah merupakan ranah dari keuangan negara. Jadi tidak bisa serta-merta kita belanjakan. Ada tata cara pembelanjaannya termasuk PNBP. Kita laporkan dulu ke universitas, kita laporkan ke Kementerian Keuangan. Nah, untuk memanfaatkannya, kita menyelenggarakan program tiap tahun. Jadi kita mengusulkan program kegiatan tiap tahun. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2020, itu pengusulannya dari tahun 2019. Jadi rencananya dikerjakan di tahun 2019, implementasinya di tahun 2020. Seperti itu mengenai ini ya. Nah, untuk alokasi pengelolaan dana PNBP sendiri tidak sepenuhnya dikelola oleh fakultas. Nah, kita kemudian berbagi dengan universitas. Nah, penerimaan yang masuk dari sumber PNBP, khususnya uang pangkal dan UKT, itu 40% dikelola oleh universitas atau rektorat. Hanya 60% yang kemudian dikembalikan di fakultas untuk operasional fakultas, penyelenggaraan tridharma di fakultas. Nah, di fakultas pun nantinya alokasi yang 60% yang dikelola oleh fakultas ini tidak diselenggarakan oleh fakultas, ya, dipakai lagi untuk mensupport kegiatan yang ada di prodi, karena kegiatan tridharma yang sebenarnya yang terlaksana itu adanya di prodi. Nah, sehingga kebijakan sejak
pengambil kebijakan tahun-tahun sebelumnya, kita sudah punya kebijakan 75% dari alokasi 60% yang kita kelola di fakultas itu kita serahkan ke prodi untuk merencanakan program kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Hanya 25% yang kita kelola di fakultas, termasuk di dalam 25%-nya itu mensupport kegiatan kemahasiswaan. Nah, di Fakultas Teknik ada beberapa fasilitas dan layanan. Nah, kita menyelenggarakan saat ini 5 prodi seperti yang dijelaskan Pak Dekan tadi. Awal kita berdiri itu dengan teknik sipil tahun 91, kemudian memasuki tahun 9697 dengan penawaran dari World Bank kita mengembangkan teknik elektro dan teknik mesin. Nah, kemudian dari teknik elektro ini melahirkan teknik informatika. Jadi informatika awalnya pecahan dari teknik elektro ya. Nah, kemudian tahun sekarang dari sipil itu melahirkan arsitektur ya. Dan satu program pasca sarjana yang dikelola di Magister Teknik Sipil. Nah, ini beberapa layanan laboratorium. Di teknik sipil itu ada 4 laboratorium, ada struktur, geotek, hidrolika dan transportasi. Kemudian di mesin ada CNC, konversi energi, logam, produksi, pengukuran dan fenomena dasar. Nah, ini lebih detailnya nanti Anda bisa dapatkan penjelasan di prodi nanti ya. Laboratorium di teknik elektro itu ada elektronika digital, jaringan komputer, kontrol, listrik dasar, sistem tenaga dan sistem telekomunikasi. Di informatika itu ada 4 lab, sistem dan teknologi informasi, komputer dasar, komputasi tingkat tinggi, komunikasi dan sistem tertanam. Nah, untuk arsitektur saat ini memang belum kita fasilitasi ini karena memang masih baru. Ini lagi kita siapkan infrastruktur dan segala macam. Seiring dan perjalanannya nanti ya pasti juga ada laboratorium yang dibutuhkan ya. Nah, di bawah fakultas ada 1 laboratorium yang sekarang berjalan, tadinya 2, cuman sekarang yang satunya sedang kita mau aktifkan lagi. Ada yang namanya Laboratorium Energi Baru dan Terbarukan. Nah, beberapa tahun lalu kita juga punya lab berupa workshop layanan teknologi informasi. Nah, ini yang lagi kita akan hidupkan lagi berupa lab layanan non kemahasiswaan ya, jadi tidak ada praktikumnya. Nah, di layanan administrasi di Fakultas Teknik akan dilayani oleh 4 subbagian. Ada subbagian akademik, ini di bawah koordinasi WD1. Ada subbagian umum dan sarana akademik di bawah koordinasi saya, wakil dekan 2. Subbagian keuangan dan kepegawaian itu di bawah koordinasi saya juga. Dan ada subbagian kemahasiswaan. Nah, layanan akademik ini nanti ada penjelasannya tadi ya, untuk daftar ulang dan segala macam. Ini Anda bisa baca sendiri nanti yang sudah di-share ininya. Kemudian ada untuk kemahasiswaan juga dan alumni. Ada beberapa layanan. Untuk peminjaman fasilitas itu dilayani oleh layanan umum dan sarana akademik ya, izin penggunaan tempat, kegiatan dan lain-lain ya. Anda nanti berkoordinasi dengan layanan umum dan sarana akademik. Nah, untuk proses peminjaman Anda mengajukan permohonan ke dekan, kemudian diproses ke saya, ke Pak KTU. Nah, kemudian kita akan proses ke Subbag Umum dan Sarana Akademik. Nah, untuk peminjaman dan pengembalian Anda bisa baca ini ya, yang cukup detail sudah disampaikan di materi ya. Kemudian ada perpustakaan juga, kita punya perpustakaan di lantai 2 ya, Anda bisa mendapatkan layanan untuk minjam, daftar anggota dan segala macam. Nah, kita juga punya layanan internet hotspot yang ada di teknik, itu juga ada, itu sifatnya free. Nah, untuk layanan internet ini terkelola secara sentral di Pustik. Jadi Anda untuk mendapatkan akses akun itu harus mendaftar di Pustik, dan semua mahasiswa yang ingin mendapatkan akun baru bisa aktif setelah tercatat aktif sebagai mahasiswa dengan terlebih dahulu melakukan proses pembayaran UKT. Nah, prosedurnya itu Anda mendaftar di ini, mendapatkan akun, baru kemudian Anda bisa mendapatkan layanan. Ya. Nah, untuk web service sendiri kita ada link web, ada Unram ACAD. Nah, untuk pengisian KRS online melalui SIA Unram ACAD. Kemudian untuk Fakultas Teknik sendiri punya link web FT Unram ACAD.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan layanan yang ada di bidang saya, di bidang umum dan keuangan. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke panitia untuk melanjutkan sesi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak.